Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Lukita, NBI 146-2106. Di sini saya akan menerangkan proyek EA saya pada mata kuliah pengembangan aplikasi web. Dengan ketentuan terdapat from login, from CRUD, site menu, dan juga pagination. Lalu data tersebut dapat diekspor ke Excel, bisa ditampilkan dalam chart, dan semua from harus menerapkan Bootstrap. Hal yang pertama adalah membuat database. Membuat database-nya, itu saya menggunakan PHP Artisan Migrate, dan saya menggunakan 3 tabel. Yang pertama user, tabel data buku untuk isi nama-nama bukunya dan pengarangnya. Lalu TBL chart, ini untuk data berapa banyak buku per tahun. Lalu pada visualnya, saya pertama membuat modal. Pada app models. Di sini saya menggunakan 3 model. Yang pertama user. Ini saya dapat dari Laravel-nya sendiri. Tinggal saya sesuaikan dengan tabel pada database saya. Lalu MDL chart. Ini juga model TBL chart. MDL buku juga model dari TBL data buku. Setelah model ke controller. Di sini saya membuat 3. Yang pertama untuk login, mengimpor model user, dan import authentication. Lalu pada controller daftar, itu juga mengimpor sebuah model user. Lalu di controller buku, ini juga mengimpor sebuah model buku dan model chart. Lalu saya juga menambahkan library untuk cetak dalam PDF dan cetak dalam Excel. Dan juga saya menambahkan sebuah app ekspor buku ekspor. Ini digunakan untuk mencetak dalam Excel. Isinya mereturn model buku. Lalu saya juga menambahkan headings. Jadi ketika data yang tercetak atau terdownload dalam Excel tersebut, itu terdapat nama tabelnya. Setelah selesai, menuju ke halaman publik. Di halaman publik, di folder CSS, saya membuat CSS untuk dashboard. Ini. Lalu, saya juga membuat untuk dashboard kedua, yang lebih mengarah ke sidebar dan navbar-nya. Lalu CSS Heroes. Lalu juga starter template-nya. Untuk Heroes ini itu dipakai pada view atau pilihan menu versi aplikasi. Starter template ini juga
Lalu yang terakhir, style CSS. Ini dipakai untuk CSS pada penunjang CSS pada menu login. Lalu di folder gambar ini juga saya mengimporkan gambar logo perpustakaan untuk digunakan pada menu login, registrasi, dan menu versi aplikasi. Pada folder JS juga saya membuat file dashboard. Jadi dashboard pada tipe dokumen JavaScript. Lalu di halaman resource pada folder view, di dalam folder view saya membuat 3 folder. Yang pertama folder from. Ini memuat beberapa view login dan view regis. Yang pertama view login. Di sini saya mengimporkan link CSS pada Bootstrap. Dan juga icon pada Bootstrap. Di halaman login ini juga saya membuat flash message. Jadi pengguna atau user dapat mengetahui apakah berhasil daftar akun atau tidak. Jika berhasil, maka akan memunculkan flash message ini. Di mainnya sendiri, itu terdapat sebuah from yang mengarah ke action/process dengan metode post yang berisi inputan email dan inputan password. Setelah di login, kembali ke view regis, menuju ke view regis. Sini juga saya mengimporkan link Bootstrap dan pada mainnya juga saya menambahkan from action/regis dengan metode post. Di from regis ini ada beberapa inputan seperti nama, username, email, dan password. Dan juga setiap inputan itu terdapat kualifikasi. Jadi ketika user tidak memenuhi kualifikasi untuk pendaftaran akun, maka dia akan menampilkan pada setiap inputannya, setiap input tabelnya. Contohnya email. Kualifikasinya harus email DNS, di mana email @gmail.com. Jika tidak memenuhi tersebut, maka tidak bisa mendaftar dan akan menampilkan halaman error ini. Tidak lupa button submit daftar. Dan juga sebuah teks kecil yang memiliki link ke halaman login jika user telah berhasil daftar. Lalu folder kedua adalah folder layout. Ini memuat 2 view JavaScript-nya sendiri, view JavaScript, dan view sidebar. Ini saya pisahkan agar ketika menuliskan sebuah view pilihan menu, itu saya tidak
perlu menuliskannya ulang. Jadi tinggal memanggil include saja. Di halaman dashboard ini terdapat beberapa pilihan menu seperti dashboard yang mempunyai link ke halaman dashboard-nya sendiri. Lalu lalu pilihan menu settings, cetak dokumen, chart, dan yang terakhir versi aplikasi. Pada setiap menu aplikasi itu mempunyai link untuk menuju ke halaman menunya. Lalu folder terakhir adalah folder page, di mana dalam folder tersebut terdapat beberapa view pilihan menu. Yang pertama adalah chart. Ini akan menampilkan view chart, pilihan menu chart, dengan mengimpor link Bootstrap. Lalu di header-nya, saya menambahkan title dan button logout yang mengarah ke /login. Lalu di halaman mainnya, itu saya definisikan sebuah div dengan isi ID TBL chart. Jadi isinya akan mengarah ke data pada TBL chart di dalam database. Tidak lupa juga saya mengincludekan folder layout.javascript. Oh ya, di menu chart ini juga sidebar-nya juga ada. Saya includekan layout.sidebar. Jadi pada setiap folder page ini, setiap view pada folder page itu terdapat sidebar-nya semua. Lalu untuk script chart-nya sendiri, itu datanya saya ambil dari TBL chart dalam database dengan tipe chart bar, title chart-nya banyak buku per tahun, dengan sumber data perpustakaan. Nah, untuk kategori chart datanya sendiri itu berdasarkan tahun terbitnya. Lalu yang kedua adalah menu aplikasi dashboard. Pada file view home. Di sini saya tidak lupa mengimporkan link Bootstrap dan memiliki header, title, dan logout. Tidak lupa juga mengincludekan sidebar dari folder layout view sidebar dengan halaman main terdapat title, button cari data, lalu sebuah tabel yang menampilkan data dari database. Data dari database, tabel TBL buku. For each $data ini didapat dari pendefinisian variabel pada file controller. Buku. Yang pertama, public function index didefinisikan $data yang dimana isinya MDL buku. MDL buku ini itu mengarah kepada tabel buku di database. Lalu dia mereturn view pada folder page view home dengan membawa data
sama dengan dolar data. Untuk dolar indeksnya sendiri itu digunakan untuk membuat angkanya ketika di pagination itu tidak memulai dari awal, tidak memulai dari 1, tapi melanjutkan angka yang sesudahnya. Lalu juga saya menambahkan sebuah link untuk kembali ketika user telah selesai mencari sebuah data. Ini untuk kode pagination-nya, dolar data link. Tidak lupa mengincludekan folder layout view JavaScript. Lalu yang kedua adalah view kontak. Itu merupakan pilihan menu versi aplikasi. Sini juga saya mengimportkan sebuah library Bootstrap dengan header ada title dan link logout. Di mana tidak lupa untuk mengincludekan view sidebar pada folder layout. Di halaman main-nya sendiri itu berisi beberapa informasi mengenai aplikasinya. Lalu pada view PDF ini merupakan pilihan menu untuk cetak dokumen. Nah, sama juga mengimporkan link Bootstrap dengan header pustakaan Tobena title dan halaman logout. Tidak lupa juga mengincludekan sidebar yang diambil dari folder layout view sidebar. Di halaman mainnya ini terdapat 2 pilihan menu. Yang pertama adalah pilihan menu untuk print PDF dan untuk print Excel. Jadi user dapat memilih. Dengan setiap pilihan itu mengarah kepada cetak PDF, /cetak/PDF. Lalu yang Excel juga sama, /cetak/Excel. Tidak lupa mengincludekan JavaScript-nya yang terdapat pada folder layout view JavaScript. Lalu pada menu settings, ini juga sama, menuliskan link Bootstrap di header juga, dapat title dan link logout. Tidak lupa juga menambahkan sidebar dari folder layout view sidebar. Nah, pada halaman mainnya sendiri itu menampilkan data dari database dengan menambahkan sebuah tabel bernama pengaturan. Jadi pada halaman settings ini nanti si user itu dapat menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, pada menu pengaturan ini itu dibuat drop down yang isinya ada edit data dan hapus data. Di mana untuk edit itu berdasarkan ID dan juga dihapus berdasarkan ID. Lalu untuk menambahkan datanya tersebut itu dibuat pop-up. Jadi dalam Bootstrap itu namanya modal. Nah, di dalam modalnya tersebut itu saya menambahkan button
yang dimana antara button dengan div modalnya itu harus memiliki ID yang sama. Di sini di buttonnya saya membuat nama dengan hashtag tambah data, di modalnya juga ID tambah data. Tidak lupa juga saya membuat from action yang mengarah ke URL proses dengan metode post. Di halaman tambah modal ini, itu saya memberikan input untuk user mengisi beberapa input tabel seperti ISBN, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan ke, dan jumlah halaman. Dan juga di setiap inputan, itu saya menuliskan require, jadi harus diisi. Tidak lupa membuat button save dan close. Dengan yang save bertipe submit dan close bertipe button. Tidak hanya tambah data yang menggunakan pop-up modal, edit data juga menggunakan pop-up modal. Tidak lupa mendefinisikan for each untuk mengambil data pada controllernya. Dan juga from action. Jadi ini /edit berdasarkan ID-nya dengan metode post. Di mana di sini ada beberapa inputan seperti judul buku, pengarang, ISBN juga, penerbit, tahun terbit, cetakan ke, jumlah halaman. Yang dimana pada setiap inputan itu mempunyai value atau nilai yang diambil dari tabel database. Dan tidak lupa juga membuat button dan mengakhirinya dengan end for each. Di halaman settings juga terdapat pagination dan include JavaScript dari folder layout.javascript. Lalu yang terakhir itu view EASPDF. Ini digunakan untuk cetak dokumen secara PDF. Jadi dokumen cetak PDF ini tidak langsung terdownload, tapi di Steam dulu. Ini untuk strukturnya. Ya, ini mengambil data dari database dengan pendefinisian $data dalam controller. Tidak lupa diakhiri dengan end for each. Lalu menuju ke halaman routes di web. Nah, di web ini ada banyak rute. Yang pertama rute login. Dia metodenya get, mengarah ke controller login dengan public function index. Juga proses login sama, tapi metodenya post. Ini untuk logout. Lalu untuk registrasi from, itu rutenya regis, proses registrasi. Lalu ini link rute untuk dashboard, settings, cetak dokumen, cetak PDF, cetak secara Excel, search, versi aplikasi, untuk menghapus data berdasarkan ID, lalu untuk view chart, tambah data berdasarkan ID. Nah, ini untuk halaman output-nya, halaman login. Ini saya
simulasikan sebagai saya newbie, belum punya akun. Pengguna baru belum punya akun. Jadi, misal kontak 1, kontak 1, 2, kontak Yohana @gmail.com. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Coba daftar. Nah, ini akan memunculkan pop-up pendaftaran akun kamu berhasil. Ayo login. Kita login dengan akun yang sudah saya buat tadi. Kontak Yohana 1, 2, 3, 4, 5. Coba login. Nah, akan ke halaman dashboard. Di pilihan navbar-nya ini terdapat halaman dashboard, settings, cetak dokumen, chart, dan juga versi aplikasi. Kita ke halaman dashboard-nya dulu. Nah, coba cari data berdasarkan tahunnya, 2020. Kita search, nah, ada 4 buku. Back, kita ke halaman settings. Di halaman settings ini, itu saya coba untuk menambahkan data. Misal 1167, judul bukunya CSS, pengarangnya Tika, penerbitnya Gramet, dengan tahun terbit 2021, cetakan ke-1 dan jumlah halamannya 200. Kita save. Di halaman dashboard akan memunculkan nih. Nah, nanti ini nolnya kita hapus saja. Lalu untuk settings, kita coba di ke halaman terakhir tadi, kita aksi edit. Coba ini pengarangnya Tika W. Kita save, apakah berubah? Cek ke dashboard, Tika W. Berhasil terhapus. Lalu kita coba untuk hapus data. Kita menghapus halaman yang ini ya. Aksi hapus. Nah, kita coba cek. Terhapus. Saya juga tidak ingin ada halaman ketiga. Jadi saya hapus saja. Kita ke settings. Jadi pagination-nya cuma ada 2 halaman saja. Kita hapus. Lalu di settings lagi, kita hapus lagi. Hapus. Nah, tinggal 2 pagination. Oke kan? Oke, langsung kita ke cetak dokumen. Di halaman cetak ini ada 2, print PDF dan print Excel. Kita coba yang PDF-nya dulu. Ini menampilkan PDF-nya. Lalu kita coba, oh ya, kita download tadi. Kita download juga sebagai dokumen all file. Kita coba buka. Nah, hasilnya sama. Oke, kita kembali. Kita coba print Excel-nya. Nah, ini. Ini itu nomor, ini nama ID-nya ya. Jadi, ini tadi banyak saya hapus. Jadi, tidak perlu khawatir. Silang. Dan langsung ke menu pilihan chart. Nah, ini menampilkan chart buku per tahun. Dengan chartnya tipenya bar. Lalu ke versi aplikasi. Nah, ini. Dan yang terakhir, kita logout. Oke,
Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.